Halo penonton-penonton semua, selamat datang di KKN PPM UGM Pangalengan Unit A Pengabdi Wayang Windu. Nah, di video kali ini kita akan membahas segala sesuatu tentang website. Ngomong-ngomong, di zaman sekarang yang segala sesuatunya sudah dikuasai oleh internet, tentunya teman-teman penonton sudah tidak asing lagi dong dengan istilah website. Diambil dari KBBI, website didefinisikan sebagai suatu sistem untuk mengakses, memanipulasi, dan mengunduh dokumen hipertaut yang terdapat dalam komputer yang dihubungkan melalui jaringan internet. Agak rumit ya definisinya kalau dilihat-lihat. Definisi website yang lebih sederhana kalau menurut para ahli adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya. Kalau kita lihat dari katanya sendiri, website itu adalah gabungan dari dua kata dari bahasa Inggris loh. Web yang artinya jaring, dan site yang artinya situs atau tempat. Kalau digabungkan, kira-kira artinya jadi suatu tempat di suatu jaring, di mana jaring yang dimaksud di sini adalah jaringan internet. Nah, seperti yang sudah disebutkan di awal video, di zaman sekarang yang segalanya dikuasai oleh internet, website adalah sesuatu yang sangat relevan di berbagai sektor, mulai dari sektor hiburan sampai ke bisnis. Kira-kira kenapa bisa begitu ya? Alasan utamanya adalah berbagai keuntungan dan kelebihan yang bisa didapat dari memiliki suatu website. Coba kita lihat dari sisi sektor bisnis. Website memiliki jangkauan yang tidak terbatas dan bisa diakses oleh semua orang yang memiliki koneksi internet, sehingga memudahkan kita untuk menjangkau lebih banyak orang yang berpotensi untuk menjadi pelanggan dibanding jika kita hanya memiliki toko lokal. Website juga bisa mempermudah pertukaran informasi antara sesama tanpa harus bertatap muka, sehingga memudahkan kita dalam memberikan layanan-layanan penting ke pelanggan kita. Contohnya, seperti pusat informasi dan customer service. Tentunya, dengan semakin banyak layanan yang ditawarkan, bisnis kita bisa membangun kepercayaan kepada pelanggan dan meningkatkan penjualan. Selain itu, pembuatan dan pemasangannya yang bisa dibilang cukup mudah juga menjadi pertimbangan loh. Sudah banyak penyedia layanan-layanan jasa maupun sistem aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat dan memasang website kita sendiri secara mudah tanpa perlu keahlian pemrograman. Tinggal pilih dari template yang sudah ada, dikustomisasi sesuai kebutuhan, dan website pribadi kita pun siap diluncurkan. Wah, setelah melihat keuntungan-keuntungannya, para penonton pasti jadi tertarik nih untuk bikin website sendiri. Mungkin sebagai media promosi buat toko, atau mungkin website pribadi yang isinya riwayat hidup penonton buat dilampirin di CV. Tentunya bisa dong. Tapi sebelum terjun langsung ke bikin website, ada baiknya nih kita ketahui dulu seperti apa sih website yang bagus itu. Karena seperti segala sesuatu yang harus dibuat, membuat website juga ada seninya loh. Gimana sih website yang bagus itu? Nah, website yang bagus adalah website yang telah dioptimalisasi untuk penggunaannya. Kenapa sih website harus dioptimalisasi? Website yang optimal bisa memudahkan pengguna website dalam menggunakan fitur-fitur website tersebut, baik dari sisi pengunjung maupun pengelola website. Tampilan website pun bisa menjadi lebih menarik, sehingga bisa menangkap perhatian pengunjung. Informasi yang ada di website juga bisa disampaikan dengan jelas agar tidak membingungkan pengguna website. Website yang optimal juga bisa memastikan keamanan website untuk digunakan tanpa ancaman dari luar, baik untuk pengelola maupun pengunjung, dan juga membuat website lebih mudah untuk ditemukan oleh pengunjung. Tentunya kita tidak mau dong website yang sudah kita buat hanya dikunjungi oleh sedikit orang, hanya karena website kita belum dinilai optimal. Nah, bagaimana sih cara mengoptimalisasi website kita supaya hal-hal yang disebutkan sebelumnya bisa tercapai? Diambil dari penilaian e-aspirasi 2019 oleh Kementerian Indonesia, ada beberapa kriteria yang harus dimiliki website kita agar bisa dikatakan optimal. Kriteria tersebut dibagi menjadi 5. Kriteria yang pertama ada di bagian arsitektur desain website kita. Website dikatakan optimal apabila bisa menyesuaikan tampilan dengan browser dan perangkat yang digunakan pengunjung website, baik itu perangkat genggam, perangkat tablet, ataupun perangkat komputer. Nah, apabila konten yang ada di website jumlahnya banyak, harus tersedia fitur pencarian yang bisa menampilkan konten website berdasarkan masukan kosakata dari pengunjung. Dan apabila website memiliki konten berbentuk tulisan seperti blog, harus tersedia juga fitur yang bisa dipakai oleh pengunjung untuk mencetak konten tersebut ke media cetak atau untuk membagikan tautan website ke media sosial. Website yang optimal juga harus memiliki peta situs yang bisa digunakan pengunjung untuk menavigasi website secara mudah. Penempatan informasi juga harus dipertimbangkan loh. Nah, informasi yang dinilai penting sebaiknya ditampilkan di halaman depan, dan juga harus terdapat bagian frequently asked question untuk memudahkan pengunjung dalam mendapatkan informasi yang sering ditanyakan.
Oh iya, identitas pemilik website seperti nama toko atau nama organisasi harus tertulis jelas di bagian header website ya. Terakhir, apabila website memiliki fitur untuk berkomunikasi dengan pengunjung, terdapat fitur form kontak di mana pengunjung bisa memasukkan informasi kontak mereka untuk mendapatkan informasi dari pemilik website. Kriteria kedua ada di bagian desain antarmuka website atau yang biasa disebut dengan bahasa kerennya yaitu UI/UX. Kriteria ini adalah segala hal tentang penampilan website. Penggunaan huruf kapital harus sesuai dengan format bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak boleh huruf besar semua, huruf kecil semua, atau dicampur-campur ya penonton semua. Jarak antara komponen di satu halaman website harus cukup dan tidak berdempetan supaya tidak mempersulit pengunjung dan memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi. Di semua konten yang memiliki tulisan, warna tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang website sehingga mudah untuk dibaca. Media seperti gambar dan video harus berukuran proporsional ya, jangan sampai mencondong ke salah satu arah alias gepeng. Terakhir, untuk konten yang bersifat media seperti gambar dan video, harus ada deskripsi teks dalam bentuk suara dan subtitle, atau tambahan seperti penerjemah Indonesian Sign Language untuk memudahkan aksesibilitas kepada pengunjung difabel. Kriteria yang ketiga adalah penyediaan konten informasi untuk memenuhi hak publik. Pengunjung website berhak untuk mendapatkan beberapa informasi dari pemilik website secara hukum. Nah, kriteria ini bertujuan untuk menjunjung transparansi antara pengunjung dan pemilik. Informasi yang dimaksud bisa dicontohkan seperti informasi lengkap tentang pemilik website, termasuk nama pemilik, struktur organisasi atau perusahaan, alamat kantor, informasi kontak, dan sebagainya. Contoh lainnya, apabila pemilik website melakukan suatu kegiatan yang melibatkan pengunjung, seperti bakti sosial atau semacamnya, informasi tentang kegiatan tersebut harus dipaparkan dengan jelas di website. Kebijakan-kebijakan yang dimiliki pemilik website seperti kebijakan pengembalian barang atau kebijakan kerusakan juga harus ditampilkan di website ya. Kriteria keempat adalah keamanan web. Karena website bisa diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet, kita sebagai pemilik website harus menyediakan keamanan di website kita supaya menghindari serangan-serangan cyber dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Apabila website kita memiliki link ke halaman lain, pastikan link tersebut bukan broken link yang membawa pengunjung ke halaman yang tidak ada. Halaman-halaman website yang bisa diakses pengunjung tidak boleh memiliki informasi mengenai tautan-tautan internal yang harusnya hanya bisa diakses oleh pengelola website. Terakhir, apabila website memiliki dashboard untuk pengelola, pastikan alamat situs dashboard tersebut tidak mudah ditebak oleh pihak yang bukan pengelola dan hanya bisa diakses dengan akun pengelola. Kriteria terakhir adalah SEO. Apa itu SEO? SEO atau kepanjangannya Search Engine Optimization adalah pengoptimalisasian website supaya website tersebut bisa tampil di hasil pencarian paling atas apabila dicari di mesin penelusur seperti Google. Tentunya apabila website kita muncul sebagai hasil pertama saat dicari oleh pengunjung, traffic kunjungan website kita akan bertambah banyak. Di sektor bisnis, hal ini bisa berdampak besar ke hasil penjualan. Nah, ada beberapa cara agar kita bisa menambah SEO ke website kita. Judul halaman website dan nama pemilik harus tertulis jelas di halaman paling depan website. Alamat tautan utama website bersifat SEO friendly alias mudah ditemukan, diingat, dan dibaca. Yang paling optimal adalah apabila alamat tautan utama website kita sesuai dengan nama toko, perusahaan, atau organisasi website tersebut tanpa kata atau angka tambahan. Terakhir, lebih ke sisi teknik pemrograman websitenya. Struktur penamaan konten media seperti gambar dan video harus memiliki kode alt tag yang jelas untuk memudahkan mesin pencari dalam menemukan website. Wah, banyak juga ya hal-hal yang bisa kita lakukan supaya website kita bisa menjadi lebih optimal. Tentunya, semakin optimal website yang kita buat, semakin nyaman juga pengunjung-pengunjung dalam menggunakan layanan-layanan yang kita tawarkan ke mereka melalui website. Semoga informasi yang disampaikan di video ini bisa digunakan dalam perkembangan digital untuk para penonton semua ya. Kami dari KKN PPM UGM Pangalengan Unit A Pengabdi Wayang Windu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.